Jadi banyak pertanyaan menarik yang ditanyakan oleh Mas Bos yang ingin Mbak Wira bahas satu persatu karena memang bagus-bagus dan berbobot pertanyaannya. Adapun latar belakang dari pertanyaan-pertanyaan ini karena beliau habis memahar kodam langka berusia 52.000 tahun. 2 tahun yang lalu kodam-kodam berusia 50.000 tahun sudah top speed ya, benar-benar usia yang paling tua yang Mbak Wira miliki. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, kemudian Mbak Wira juga memperbanyak ilmu-ilmu yang lain ya. Ada ilmu Sangkan Paraning Dumadi itu yang ilmu kasepuhan Jawa, kemudian ada ilmu hikmah yang makin kuat, makin galak karena kitab-kitabnya juga makin banyak yang ditemukan dan sebagainya, sehingga kemudian muncullah kodam-kodam 80.000 tahun, 112.000 tahun itu baru bermunculan. Namun kodam 50.000 tahun ini sejatinya juga merupakan kodam yang langka karena memang jarang ada dan jarang ditemukan. Oleh karenanya kalau di dalam katalog Mbak Wira ini masuk ke kodam kelas elit. Nah, kodam-kodam kelas elit itu seperti apa tuahnya nanti akan Mbak Wira tunjukkan juga. Jangan sampai kemudian ada suara, alah Mbak Wira itu cuma jualan gambar kalau tuahnya zok. Jangan sampai ada yang bicara seperti itu, jangan sampai ada suara seperti itu. Maka dari itu nanti akan Mbak Wira tunjukkan seperti apa tuah yang dirasakan oleh si pemiliknya, si pengguna kodam 52.000 tahun. Kita mulai pertanyaannya dari yang pertama. Pada tanggal 4 April ya 2024 kemarin, beliau bertanya seperti ini, Mbah, aku dikasih penglihatan sekilas, itu kodam cewek cantik ya Mbah, atau aku yang ngehalu? Lalu Mbak Wira jawab, ya bisa jadi memang dia menampakkan diri, karena pada saat beliau melihat si kodam itu kan Mbak Wira tidak ada di lokasi, sehingga Mbak Wira tidak bisa mengidentifikasi apakah memang ini kodamnya benar menampakkan diri yang si 50.000 tahun atau yang lain, atau mungkin memang halusinasi. Nah ini yang memang perlu kita pilih, namun tidak menutup kemungkinan si kodam betul memang menampakkan diri. Nah kemudian chat berlanjut, oh ke Mbak Wira apa nggak ngelihatin dia cewek atau cowoknya Mbak? Hanya penglihatan sekilas saja, cewek kecil tapi cantik. Ya cewek kecil tapi cantik. Memang kalau dari sketsanya cewek kecil ya. Dan kalau ke Mbak Wira gimana? Kalau ke Mbak Wira wujudnya dewasa ya, remaja. Tapi kalau ke klien cewek kecil ya bisa jadi, karena memang kemampuan daya manifestasi dalam menelaah manifestasi orang-orang itu kan tidak sama, sehingga boleh jadi gambar yang diterima itu berbeda, karena memang yang namanya jin itu kan makhluk dari dimensi energi, dia tidak punya wujud dan bentuk kaku seperti manusia, sehingga wujudnya bisa saja berubah bergantung pada kemampuan daya tangkap, bergantung pada kemampuan sensor yang menangkap. Ibarat ini adalah sebuah vibrasi energi, kemudian ada alat tangkapnya, satelit gitu ya kan, kemampuan daya tangkap itu juga bergantung pada satelit apa yang digunakan, seberapa sensitif satelit itu dalam menangkap vibrasi kan begitu, sehingga bisa saja beda satelit, beda juga vibrasi yang ditangkap karena kemampuan dalam daya tangkapnya juga berbeda, paham ya? Nah, sekilas saja dia menampakkan diri seperti cewek kecil tapi cantik. Tapi masa iya Mbak, kodam 52.000 tahun wujudnya anak kecil? Saya itu seperti serasa di prank, makanya aku nanya ke Mbak Wira. Nah, untuk menjawab ini Mbak Wira tunjukkan ya. Ingat bahwa semakin tua usia jin maka penampilannya akan semakin muda. Ya, ini juga dikonfirmasi positif oleh Pak Ustadz Faizar ya dalam channel beliau, bahwa jin itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ketika usianya bertambah 1 tahun gitu ya, maka penampilan dia akan semakin muda, semakin berkurang. Sementara powernya atau kekuatannya atau kesaktiannya itu makin bertambah. Jadi bertambahnya usia, kesaktian makin bertambah, tapi justru usianya makin berkurang. Nah ini Mbak Wira buktikan dari sketsa ke Mas Jala. Ada 2 bayi bajang, nanti sama admin ditampilkan ya gambarnya dalam video. Ada 2 bayi bajang, yang satu usianya 9.000 tahun, penampilannya seperti nenek-nenek. Sementara yang satu lagi usianya 17.000 tahun, penampilannya seperti bayi. Itulah kenapa Mbak Wira sampaikan, semakin tua usia kodam, semakin tua usia jin, kesaktiannya makin bertambah kuat, namun penampilannya makin muda. Dan ini dikonfirmasi oleh 2 bayi bajang ini, dan butuh waktu ya, jujur butuh waktu. Ini nomor 425, berarti Mbak Wira udah ritual setidak-tidaknya 425 kali, kemudian mensketsakan sebanyak 425 kali, sehingga Mbak Wira mendapat validasi seperti ini. Jadi memang ini pengalaman mahal Mbak Wira berikan secara cuma-cuma kepada Bapak Ibu semua. Oleh karena itu dukungannya dong ya, subscribe, like, share, komen, supaya Mbak Wira tetap semangat
dalam membagikan edukasi-edukasi yang sebetulnya ini adalah pengalaman yang mahal. Karena bayangin 425 kali sketsa, kalau satu sketsa 350.000 udah berapa? Nah itu kan bisa dihitung sendiri pakai kalkulator. Jadi ya ini kenyataannya yang Mbah Wira mendapati kesepakatan antara apa yang Mbah Wira pelajari, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Faizar dengan apa yang disketsa oleh praktisi. Ternyata begini, dan itu mencapai benang lurus atau ada benang merahnya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa iya betul gitu kan ya, bahwa kodam itu semakin tua kesaktiannya makin bertambah, tapi penampilannya malah justru semakin mudah. Kita lanjut. Oh itu apakah buat nipu dukun jahil ya Mbah? Kalau ada dukun awam pasti akan disikat aja, padahal sebetulnya itu jin kuat walaupun wujudnya anak kecil ataupun bayi. Jadi betul, jin itu semakin kuat ya, kodam itu semakin kuat, dia akan semakin pinter menyembunyikan dirinya. Vibrasi energinya saja ketika kodam itu makin tua, dia makin halus. Ya makanya tuning energi atau melihat kodam tua itu makin susah. Itulah kenapa Mbah Wira itu selalu keberatan kalau disuruh nerawang kodam-kodam hasil ritualan gurunya Mbah Wira. Kenapa? Karena ilmu Mbah Wira nggak nyampe untuk mentuning sehalus mereka. Ya, guru Mbah Wira itu kan jelas tirakatnya lebih lama, ilmunya lebih banyak, ya, pengalamannya lebih luas, sehingga ketika ritual itu bisa dapat beragam atau bermacam-macam jenis kodam. Sementara Mbah Wira ilmunya kan belum sehebat gurunya, Mbah Wira. Sehingga kalau mentuning pelaahan tuning atau ibarat kamus itu jumlah kosakata yang dikuasai itu ya nggak sebanyak gurunya Mbah Wira. Sehingga seringkali ketemu kosong ya, ketemu nggak ada kodamnya, padahal ketika itu dilihat lebih dalam kodamnya banyak. Namun karena memang kemampuan tuning Mbah Wira yang belum sehebat guru, sehingga mau nggak mau ya nggak bisa kalau disuruh punyanya guru. Lagi pula juga nggak etis dan nggak elok kalau murid itu mengkoreksi atau bagaimana itu mengkomentari produk gurunya, juga nggak elok. Secara adat istiadat dan sopan santun juga kurang ya. Maka dari itu tolonglah kalau itu buatan gurunya Mbah Wira ya jangan diterawakan ke Mbah Wira. Lalu siapa saja gurunya Mbah Wira? Ada Mbah Dari dari Melati Ronce ataupun dari Kusuma Said ya, Sukma Lanang Sajati gitu. Nah ini himbauan ya kepada Bapak Ibu pendengar semuanya. Kita lanjut. Makasih Mbah, ganas banget eksekusi kodam 52.000 tahun ini, tanggapan atau testimoni hari Selasa kemarin ya. Hari Selasa kemarin itu tanggal 19 ya. Oh kok 19, oh ini kalendernya belum dibalik ya. Nah, hari Selasa kemarin ya, hari ini tanggal 19, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 19, 18, 17, 16, tanggal 16 kemarin ya, 16 April. Makasih Mbah, ganas banget eksekusi kodam yang 52.000 tahun ya. Aku ngasih perintah 3 ya, aku ngasih perintah 3 supaya ya si kodam 52.000 tahun ini ngasih paham ke 3 orang yang berbuat jahat pada dia. Jadi ada 3 orang yang dieksekusi. 3 orang, bayangin dalam satu hari afirmasinya 3 orang. Udah 2 yang berjalan, udah 2 orang yang tumbang, 2 perintah sudah terlaksana. Bayangin hari Selasa kemarin ya, 3 perintah langsung diberikan, 2 sudah dilaksanakan, 1 on progress. Aku kebetulan nonton video tentang sebab kodam hilang, aku jadi takut. Oke, sebelum kita bahas kodam hilang, kita bahas dulu tentang eksekusi ya. Jadi gini Bapak Ibu semua, ada beberapa hari yang lalu itu orang bertanya di kolom komentar, Mbah sebetulnya ketika kodam itu diberi perintah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan perintah tersebut? Jawabannya adalah relatif ya, bergantung pada seberapa kekuatan kodam, seberapa sulit masalah yang dihadapi. Contoh kodam yang sama-sama kodam 52.000 tahun, kita sebut saja kodam ini namanya Mbak Yuli gitu ya. Mbak Yuli dipakai Mas Bos ya untuk pengasihan, tapi mohon maaf Mas Bos secara fisik kurang ganteng, sehingga si Mbak Yuli kodam 52.000 tahun ini butuh waktu 1 hari untuk membuat pengasihan Mas Bos ini maksimal. Beda cerita kalau Mbak Yuli kodam 52.000 tahun masih kodamnya sama, disuruh pengasihan Raffi Ahmad misalnya, wah ya mudah banget. Karena secara fisik Raffi Ahmad udah ganteng ya, udah proporsional ya, udah kulitnya glowing,
Sehingga kalau pengasihan ke Raffi Ahmad lebih mudah, cepat jalannya, setengah jam udah jalan gitu. Jadi kodam yang sama, afirmasi yang sama, tapi ditujukan pada orang yang berbeda, itu pun juga memakan waktu yang berbeda. Jadi bergantung pada skill kodamnya. Lagi, Mas Bos nyuruh Mbak Yuli untuk mengeksekusi orang, sebut saja Tono namanya. Kemudian suruh lagi mengeksekusi orang namanya Joni. Suruh lagi mengeksekusi orang namanya Arum. Arum nggak punya pageran, sehari beres. Jono nggak punya pageran, sehari beres. Tapi Tony punya pageran. Nah, pageran mana juga macam-macam. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau tipis ya sehari beres, 2 hari beres. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini Mbak Wira ngomong apa adanya aja. Mbak Wira anti membual ya. Pada kasus Mas Bos ini, kodam 52.000 tahun disuruh mengeksekusi 3 orang, di hari pertama 2 langsung tumbang. Tapi ada klien VIP Mbak Wira lainnya, dia pakai kodam macem-macem, bukan hanya dari Mbak Wira doang, tapi juga ada dari gurunya Mbak Wira, ada dari praktisi lain-lain, bahkan sampai ke praktisi luar negeri ya. Kodam yang dipakai juga bukan hanya 50.000 tahun, bahkan dia punya koleksi kodam 100.000 tahun, 150.000 tahun, bahkan hingga kodam yang tidak teridentifikasi usianya. Namun, mohon maaf, untuk mengeksekusi orang butuh 1 tahun. Padahal bukan hanya 1 kodam yang dipakai, tapi kelompok kodam tua, kelompok kodam elit, itu butuh waktu 1 tahun. Kenapa? Karena ternyata orang yang beliau target itu tirakatnya kenceng, kodamnya banyak, gitu loh ya. Jadi kita tidak bisa memukul rata. Kesimpulannya kita tidak bisa memukul rata berapa waktu yang dibutuhkan oleh kodam untuk menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena bobot masing-masing masalah itu beda-beda. Ini eksekusi, beda target, beda durasi. Andai kata pengasihan tadi ya, targetnya sama, tapi untuk memberikan impact ke orang yang usahanya berbeda, itu juga beda durasi. Ya, Mbak Wira adalah spesialis dagang, Mbak Wira pinter dagang. Kalau Mbak Wira pakai kodam kerejekian, cepet banget efeknya. Sehari udah rame tokonya Mbak Wira, karena tokonya Mbak Wira di website ada, di IG ada, di TikTok ada, semua jalan sosmed ini. Beda cerita kalau kodam yang sama dipakai oleh orang berbeda, walaupun bisnisnya sama bisnis kuliner, jualan bakso misalnya. Tapi dia nggak punya sosmed, nggak punya TikTok, nggak punya IG, nggak rame, nggak viral. Kalau suruh ngelarisin juga berat. Pasti waktu yang dibutuhkan akan lebih lama, jelas ya. Jadi kita tidak bisa mematok waktu yang pasti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara, karena variabelnya itu sesungguhnya banyak sekali. Bayangkan dengan variabel sebanyak itu, Mbak Wira itu berani loh ngeklan tuah kencang sejak pertama dimiliki. Padahal ketika kita melihat tuah, itu variabel yang mempengaruhi sangat amat banyak sekali. Dan Mbak Wira berani memberikan ya tuah kencang sejak pertama dimiliki, dan nyatanya memang tuah kencang sejak pertama dimiliki, kecuali kasus-kasus khusus eksekusi setahun nggak beres tadi, karena memang targetnya yang berat. Bayangin betapa Mbak Wira itu yakin dengan kualitas azimat yang Mbak Wira produksi, dan nyatanya sudah banyak yang membuktikan bahwa memang sejak hari pertama ya memang udah ada perubahan ya. Ada yang pengelarisannya makin baik, ada yang pengasihannya makin baik, ada yang kesehatannya makin baik, dan seterusnya. Nanti Mbak Wira akan menunjukkan satu screenshot lagi, tolong ingetin admin ya di bagian ini. Jadi kemarin Mbak Wira habis membahas ada klien yang beli azimat Mbak Wira seharga 499 itu 500.000, ada kembalian 1.000. Tuahnya juga udah jalan, tuahnya juga ada ya. Beliau bilang seperti ini di malam sebelumnya, Mbak, aku baru mau menggunakan azimat ini untuk kerejekian karena aku baru mau jualan, doain ya Mbak semoga lancar. Besoknya klien tersebut cerita, Mbak, pengelarisannya udah jalan, ini daganganku semakin membaik, ada aja yang beli. Ya nanti tolong admin ingatkan saya untuk screenshotkan bagian itu. Ya ini adalah orang yang sama yang membeli azimat 499 yang lucu kemarin. Ya, yang lucu kemarin videonya mestinya udah tayang ya. Mestinya udah tayang. Jadi walaupun azimat 499 ya tuahnya juga jalan, cuman dosisnya tentu berbeda dengan yang 52.000 tahun ini. Mbak, ada nggak Mbak azimat 499 yang tuahnya nggak jalan? Ada seorang ya jualan ayam, dia sudah merasakan tuahnya jalan tapi dalam hal lain.
bukan dalam kerejekian. Ya, Mbak Wira lupa, nanti akan Mbak Wira screenshotkan, bisa teman-teman baca tuah yang jalan tuh di dalam bidang apa. Hari pertama juga. Kemudian beberapa hari kemudian dia tanya gini ke Mbak Wira, Mbah, nampaknya toko saya makin lama makin sepi, Mbah. Baru dia cerita, ternyata yang nyantet banyak, ya, mulai dari berak darah, muntah darah, kepala pusing kayak dipukul dan sebagainya. Ada itu testimoninya. Nah, itu tuanya nggak jalan di bagian itu. Kenapa kok bisa nggak jalan? Karena ternyata penyakitnya kronis. Anda butuh obat dengan dosis lebih kuat, ya. Ibaratnya kan Azimat 499, Azimat 500.000 itu kan generik, Mbak. Ya, Anda butuh yang non generik, Anda butuh yang harga normal, yang kualitasnya bagus, yang usianya tua. Ya, Azimat 499 nggak ngatasi untuk penyakit Anda. Loh, Mbak, kok pada klien sebelumnya ngatasi, ya berarti penyakitnya ringan. Loh, Mbak, kalau pada klien berikutnya kok nggak ngatasi, ya berarti penyakitnya udah kronis, udah menahun. Ibarat orang kanker otak kena stroke, minta sehari beres, ya nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi kalau orang penyakitnya cuma batuk, pilek, panas, demam, meriang, ya mungkin sehari beres gitu loh. Paham ya? Jadi ibarat penyakit, ada penyakit-penyakit tertentu, ada kasus-kasus yang memang saking beratnya itu nggak cukup Anda selesaikan pakai Azimat promo 500.000, itu nggak cukup gitu loh. Anda harus pakai yang dosis normal. Nah gitu ya, ini Mbak Wira ngomong apa adanya aja. Sekarang coba lihat apa ada atau dukun gagal diomongkan belak-belakan seperti Mbak Wira. Nggak ada. Semata-mata karena Mbak Wira itu ingin mengedukasi Anda semua bahwa yang namanya Azimat itu seperti ini loh. Dia mengambil porsi itu seperti ini. Kalau Anda menyerahkan semua masalah Anda yang udah bertahun-tahun nimbun dan menjadi penyakit kronis itu ke Azimat, kemudian Anda minta satu hari beres, ya nggak mungkin. Jadi kita lihat dulu kan kasus di lapangan itu seperti apa. Kalau cuma kasus korupsi 1 juta 2 juta beres sehari selesai. Tapi kalau udah 271 triliun kan ya tentu pasti butuh lebih dari Azimat yang super promo 500.000 gitu loh. Paham ya ini ya? Paham ya? Jadi tolong ya, mari sama-sama cerdas bersupranatural. Kita kembali. Mbak, aku kebetulan nonton video tentang sebab kodam hilang. Aku kok jadi takut, Mbah. Bisa nggak, Mbah? Khusus Azimat aku dibikin kodamnya nggak meninggalkan aku sampai mati. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena Anda itu sudah dibondingkan sendiri dengan kodam. Kodam memang betul masih under kontrolnya Mbak Wira, tapi 90% kontrol itu sudah di tangan Anda, ya, sebagai pemilik kodam ini. Bukan kuasa Mbak Wira lagi. Apakah kodam itu tetap di Anda apa enggak? Kenapa? Ketika kodam itu Anda perintahkan rilis, ya dia akan rilis. Contoh, kodam kok tuahnya nggak jalan, nggak ada gunanya punya kodam ini, ya kodam akan pergi, Pak Bu. Karena itu Anda yang merintah gitu loh. Karena betul-betul kuasa atau kontrol itu ada di Anda. Memang betul Mbak Wira itu masih megang satu benang, tapi 90 benang yang lain itu sudah ada di Anda gitu loh. Jadi kontrol mutlak kodam apakah ada di Anda apa enggak, apakah ikut Anda apa enggak, itu betul-betul ada di Anda, bukan di Mbak Wira. Nanti kalau Mbak Wira tetap ikut kontrol, keliru juga ya. Jadi betul-betul mutlak kuasanya itu ada di Anda. Kalau Anda perintahkan dia untuk pergi, dia akan pergi. Tapi kalau Anda perintahkan dia untuk stay, untuk tinggal, melayani Anda, ya dia akan tinggal. Kita lanjut. Bisa nggak, Mbah, Azimatku ini dibikin kodamnya nggak meninggalkan aku? Jawabannya nggak bisa. Kalau Anda nggak pingin kodam itu nggak meninggalkan Anda, kalau Anda pingin kodam itu tidak meninggalkan Anda, ya jangan disuruh untuk meninggalkan Anda. Nah, dia bilang, namanya manusia, Mbak, ada kalanya kan lupa. Nggak lucu juga kan kita angsur puluhan juta, pergi saat aku lupa dan emosi sesaat. Yaitu, ya. Jadi kalau memang Anda lupa dan emosi sesaat, ya harus belajar untuk ngontrol itu. Nah, kita cut dulu, ini kita bahas eksekusinya dulu ya. Eksekusinya seperti apa, Mas Bos? Ini dibikin lemah energinya, Mbak, jadi sakit-sakitan terus ya. Yang satu lagi aku bikin jadi super ramah ke aku, padahal tuh cewek jutek habis. Tembus dua-duanya 2 harian lah kira-kira. Ada satu orang yang belum kelihatan kuatnya. Ya ini berarti pagerannya paling kuat yang satu orang ini yang belum tembus eksekusinya ya. 2 hari 2 orang tumbang. Nah ini nyata ya, testimoni screenshot seperti ini gimana mau bohong? Kan nggak bisa bohong ya. Oke, kita tutup masalah eksekusi. Kita udah bahas panjang lebar. Kita sekarang kembali ke pertanyaan kodam hilang. Mbak Wira mancing dulu dengan pertanyaan, karena Mbak Wira itu tidak ingin nyuapin kayak lu tanya A langsung Mbak Wira jawab, lu tanya B langsung Mbak Wira jawab, lu tanya C langsung Mbak Wira jawab. Enggak, itu namanya tidak mengedukasi. Ibarat orang tanya, Mbah 1 tambah 1 berapa? 2. Enggak pengen. Mbah 2 tambah 2 berapa? 4. Enggak, Mbah enggak pengen ya.
Ini Mbak Wira pengen, Mbak 1 tambah 1 berapa? Ayo coba jarinya 1 mana gitu kan. Tambah lagi 1, ayo coba dihitung jawabannya berapa. Mbak Wira pengennya seperti itu supaya apa? Ilmu ini lebih ngena, jawaban itu lebih bisa Anda pahami. Nah, lalu Mbak Wira tanya di sini, sebetulnya itu hilangnya kenapa sih? Sebab hilangnya apa? Karena nggak mungkin toh kodam itu tiba-tiba hilang gitu aja. Pasti ada sebabnya, karena tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Betul ya? Jadi kodam itu tidak akan pergi kalau nggak diperintahkan. Nah, kemudian beliau menjawab, katanya kalau kita membatin yang enggak si kodam jadi otomatis pergi. Ya Mbak Wira jawab, ya enggak sesimpel dan seremeh itu. Kodam akan pergi ketika memang juragannya memutus hubungan kontrak. Kalau enggak diputus hubungan kontrak ya enggak akan pergi. Lah batin misalnya enggak guna lah. Kalau itu ya memang betul. Ya memang kalau itu memutus hubungan namanya. Sekarang kalau suami bilang gitu ke istrinya, dijamin istrinya juga minta cerai. Contoh, lu jadi istri enggak guna cuma ngabisin duit, pasti minggat istrinya. Ya. Lu jadi istri nggak guna cuma ngabisin duit, sana kembali ke orang tuamu, itu sudah jatuh talak gitu loh ya. Jadi hati-hati dalam berucap, karena kodam itu udah dibonding, udah diikat dengan Anda. Apapun yang Anda omongkan, apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda batin, tembus ke kodam. Dan ini loh buktinya gitu loh. Dan ini udah banyak terjadi kasusnya, sudah juga Mbak Wira upload di sosial media, ada di YouTube, ada di IG. Bapak Ibu semua bisa membacanya. Jadi kasus per kasus ini kita harus telaah dengan teliti, karena memang main kodam itu nggak bisa sembarangan. Berarti selama nggak ada niatan gitu nggak akan pergi kan Mbah? Jawabannya betul. Lah aku kan manusia juga Mbah, kadang kalau emosi suka nggak kekontrol. Makanya aku minta ke Mbah supaya kodamku dibuat tidak meninggalkanku apapun yang terjadi sampai ajal menjemput. Nah ini yang nggak bisa ya. Jadi ya belajar, kita harus belajar menata hati, menata pikiran, menata ucapan, belajar. Masa seumur hidup kita nggak mau belajar? Ya sih Mbak, kadang-kadang suka berseliweran pikiran kotor. Nah itu yang kutakutkan. Lah berarti sebenarnya seni megang kodam ini nggak sembarangan ya Mbak. Pengendalian emosinya aja setingkat Ustadz Romo dan lain-lain. Selama pengendalian emosi masih seperti anak labil ya susah megang kodam. Ya betul, itulah kenapa kodam yang Mbak Wira itu Mbak Wira setting mahal. Karena supaya yang bisa membeli usia 20 tahun ke atas. Kenapa kok Mbak Wira berharap yang membeli itu usia 20 tahun ke atas? Supaya kontrol emosinya udah baik. Bayangkan kalau kodam ya disuruh eksekusi langsung sakit, ya disuruh eksekusi langsung berangkat, targetnya langsung sakit, kemudian didampingkan ke anak SMP usia 13 tahun, kayak apa? Berapa banyak jumlah korban yang akan berjatuhan gitu loh. Itulah kenapa Mbak Wira itu selalu ada pembatasan usia, karena memang kodam-kodam Mbak Wira nggak sembarangan. Jangankan, mohon maaf ini tolong jangan ditiru. Jangankan kok Anda perintahkan mengeksekusi orang. Ketika Mbah Wira ditegur gurunya Mbah Wira dalam hati, ya namanya orang ditegur tuh gimana toh? Kan ya pasti ada rasa olah aku masih salah. Kan pasti kayak gitu kan, ada perasaan kayak gitu. Itu loh si kodam langsung berangkat nyerang ke gurunya Mbah Wira. Tolong jangan ditiru. Ini postingannya dan penjelasannya sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi bahkan kodamnya Mbah Wira itu tahu loh kalau ngelawan gurunya Mbah Wira itu pasti mati. Gak akan menang. Namanya murid untuk ngelawan gurunya apa bisa menang? Itu pun loh mereka berangkat. Saking betapa loyal dan cintanya mereka terhadap tuannya. Itu loh Mbak Wira ditegur sama guru, dia berangkat, bayangin. Padahal udah tahu berangkat itu sama dengan mati, berangkat itu sama dengan bunuh diri, berangkat dia. Betapa galaknya dan responsifnya kodam-kodam hasil ritual Mbak Wira. Ya, jadi memang nggak bisa main-main. Lalu Mbak Wira jawab, loh sejak kapan punya senjata nuklir bisa sembarangan? Anda punya senjata nuklir loh yang bisa bunuh orang, bisa bikin orang sakit, dan sudah terbukti berkali-kali. Pernah ini dipakai matiin orang, dan testimoninya ada. Mbak Wira bisa tunjukkan. Ya, ada itu di Instagramnya Mbak Wira, ada di YouTube-nya Mbak Wira. Bisa Mbak Wira tunjukkan. Ya, ini sudah bikin mati orang loh, bukan hanya bikin orang sakit. Masa iya kita pegang senjata sekuat itu, seberat itu, segalak itu, lalu kita nggak mau upgrade diri lah? Ya ini ketawa. Oke, makasih Mbak, berarti emang kudu perbaiki diri ya, kurangi pikiran kotor. Kesimpulannya makasih jawabannya gitu. Nah terus gimana Mbak caranya untuk mengurangi pikiran kotor dan batin yang kotor itu? Apa ada masukan? Jawabannya begini Bapak Ibu semua, ini juga tips yang berlaku untuk orang yang meditasi. Jadi gini Mbak, aku kalau meditasi hening kok pikiranku kemana-mana ya Mbak, itu wajar karena Anda manusia. Mbak, kok kalau aku punya kodam kadang kok aku ada pikiran kotor ya Mbak, atau batin kotor ya Mbak? Jawabannya itu wajar karena itu manusia. Lalu bagaimana kalau itu terjadi? Jawabannya ditarik kembali ke garis normal. Ya, ketika kita meditasi, kita mikir, aduh uangku belum balik di sana.
Ya segera ditarik kembali, hening, fokus, meningkatkan kesadaran diri, fokus ke nafas, fokus ke diri sendiri. Lakukan lagi, aduh aku tugas kantorku belum selesai. Itu wajar karena manusia. Ya tarik lagi, hening, fokus ke diri sendiri, nikmati nafasnya gitu. Jadi ketika Anda punya pikiran kotor, tarik lagi. Kalau orang Islam istighfar, astagfirullahaladzim, pikiranku kemana-mana. Ya udah, yuk tarik kembali ke jalan yang benar, tarik kembali ke pikiran yang benar. Kodamku hilang nggak ya? Aduh, pikiranku kemana-mana. Udah, percaya lagi pada Mbak Wira, tarik lagi ke batin yang benar. Kodamku jalan nggak ya disuruh begini? Udah, tarik lagi ke jalan. Oh, kodam udah terbukti berkali-kali aku suruh jalan. Kalaupun memang perintahku itu belum terjadi, belum terbukti, ya berarti pasti ada masalah di lapangan. Entah memang pagerannya kuat, entah memang Tuhan nggak menghendaki dia sakit dan sebagainya, sehingga ya kodam hanya bisa berusaha tapi hasilkan tetap kembali pada Tuhan. Jadi gitu, ditarik kembali. Karena memang wajar banget orang itu punya pikiran dan batin kotor, itu wajar banget, itu manusiawi. Sehingga ketika itu terjadi ya kita tarik kembali. Ya normalnya bagaimana? Kita tarik kembali. Oh ya, aku nggak boleh punya pikiran kayak gini. Ayo lurus kembali. Ayo batinnya bersih kembali. Ayo pikirannya bersih kembali. Gitu. Sama seperti orang meditasi gimana, Pak? Supaya nggak kepikiran macam-macam, dia nggak bisa. Itu manusiawi kok. Sama seperti ketika wirid itu kalau udah mencapai ribuan kali pasti pikiran kemana-mana. Gimana ya Mbak supaya nggak pikiran kemana-mana? Ya tarik kembali. Ayo bersihkan pikiran, kita fokus ke wirid. Gitu Bapak Ibu ya solusinya. Jadi memang itu butuh latihan. Itulah kenapa Mbak Wira katakan ya butuh belajar. Kalau Anda nggak mau belajar ya repot. Itu sama seperti Anda beli mobil. Mbak, aku baru beli mobil, lalu aku nggak bisa nyetir. Apakah menjamin bahwa setelah aku beli mobil aku langsung bisa nyetir? Ya nggak bisa. Mbak, kalau aku nyetir kok nggak bisa haluan ya Mbak, nggak bisa memprediksi depan belakang kiri kanan ya Mbak, kok belum bisa parkir paralel ya Mbak? Ya belajar, karena memang Anda pegang senjata yang kuat, mau nggak mau ya harus belajar. Sama seperti Anda beli mobil, mau nggak mau kan harus belajar. Kalau nggak belajar nggak akan bisa. Anda terus mengandalkan sopir, Anda mengandalkan autopilot, nggak bisa. Mau nggak mau pasti ada situasi tertentu yang mengharuskan Anda turun sendiri. Jadi jawabannya ya belajar. Gitu Bapak Ibu ya. Sekian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000? Apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000? Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang, sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu? Mbak, ini ada khodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawat gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah gitu Bapak Ibu ya.